Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnul Parido dengan NIM 119206056, merupakan mahasiswa pendidikan biologi semester 5 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun tujuan untuk melakukan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata. Nah, adapun praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Adapun yang pertama terdapat pendahuluan. Perangsangan suatu reseptor atau alat indera akan memberikan informasi kepada sistem syarat untuk mengenal keadaan sekeliling, sehingga tubuh dapat segera menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Nah, alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Nah, alat itu adalah reseptor saraf yang sensitif. Kemudian dunia luar adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Indera penglihatan terdapat pada organ tubuh mata. Nah, ada beberapa alat yang berhubungan dengan struktur mata dan penglihatan, yaitu alat tambahan mata, bola mata, dinding bola mata, cairan bola mata, saraf penglihatan, kelainan mata yang bersifat optis, lapisan pigmen pada retina, pergerakan bola mata, dan ketajaman penglihatan. Nah, adapun mata ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyerap informasi visual yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada mata, hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghambat fungsinya. Nah, gangguan terhadap penglihatan banyak terjadi mulai dari gangguan ringan sampai gangguan berat yang bisa menyebabkan kebutaan. Nah, mata manusia ini tersusun atas anatomi dan sistem syaraf yang kompleks. Nah, jaringan pada mata yang peka terhadap sinar adalah retina. Nah, secara garis besar, anatomi mata terdiri atas kornea, pupil, lensa, dan retina. Nah, lapisan kornea merupakan lapisan transparan dengan bentuk mendekati bola berjari-jari 7,7 mm. Nah, mata ini merupakan bagian tubuh yang sangat penting karena segala sesuatu informasi dimulai dari mata, karena mata yang melihat dan kemudian otak yang akan menyerapnya. Nah, ketika sekarang mata mengalami gangguan, maka kita juga akan kesulitan dalam mendapatkan informasi. Alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu terdapat spidol, penggaris, dan kertas manila. Adapun langkah kerja yang harus dilakukan pada praktikum kali ini yaitu bisa disimak video yang selanjutnya. Untuk langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengukur kertas manila dengan ukuran 3 x 14 cm menggunakan penggaris. Setelah itu, potong kertas manila yang telah diukur 3 x 14 menggunakan cutter atau gunting. Setelah itu, membuat garis lurus sepanjang 10 cm untuk memberikan jarak antara tanda positif dan tanda titik menggunakan spidol. Dan didapatkan hasil seperti itu. Untuk selanjutnya, letakkan kertas manila yang telah diberi tanda positif dan negatif tadi pada jarak 50 cm. Kemudian, tutup mata kanan dan lihat pada jarak berapa tanda positif hilang. Kemudian catat.
Nah, lakukan hal yang sama, tetapi kertas manila, berjalan mundur dan lihat pada jarak berapa tanda positif muncul kembali, kemudian catat. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali percobaan. Lakukan hal yang sama tetapi posisinya mata kiri yang ditutup. Nah, kemudian lihat pada jarak berapa tanda titik hilang, kemudian catat. Nah, lakukan hal yang sama tetapi kertas manila berjalan mundur dan lihat kembali pada jarak berapa tanda titik itu muncul. Lakukan percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Adapun hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, di mana saya melakukan percobaan pada diri saya sendiri, yaitu nama mahasiswa Misbahul Faridloh. Kemudian dilakukan percobaan sebanyak 3 kali. Berikut datanya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, jawabannya dari hasil pengamatan tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini terjadi apabila bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Nomor 2, mengapa pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu lain tampak kembali? Nah, jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda hilang atau tidak terlihat. Nah, hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda positif muncul kembali itu artinya tanda tersebut sudah keluar dari bintik buta dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan tanda dapat terlihat kembali. Nomor 3, adakah hubungan peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Nah, jawabannya tidak ada karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Nah, selain itu buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetis atau keturunan dari silsilah keluarganya. Tetapi bintik buta ini merupakan salah satu bagian dari mata, jadi jelas tidak ada hubungannya. Nomor 4, orang yang berpindah dari tempat terang ke dalam ruangan gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya gelap. Nah, apakah ada kesamaannya dengan hilangnya tanda positif pada percobaan? Nah, jawabannya tidak ada karena hilangnya tanda positif pada percobaan itu disebabkan karena bayangan tanda positif jatuh pada bintik buta. Nah, sedangkan berkurangnya penglihatan pada saat kita baru masuk ke tempat gelap disebabkan karena kurangnya cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga sel kornus tidak dapat difungsikan. Nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi apakah mata Anda melakukan akomodasi? Nah, dan apakah yang dimaksud dengan akomodasi tersebut? Nah, jawabannya iya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal dan menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga berakomodasi adalah dapat disebutkan keadaan di mana saat lensa mata mencekung atau mencembung sehingga bayangan dapat jauh pada fovea. Kemudian nomor 6 yaitu orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Nah, jelaskan peranan kacamata tersebut. Nah, jawabannya, kacamata yang digunakan tersebut berperan dalam membantu bayangan jatuh pada fovea. Terdapat beberapa jenis lensa, ada yang memang berfungsi untuk melihat objek benda yang dekat ataupun jauh. Kesimpulan, posisi bintik buta pada mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu, benda tidak terlihat. Nah, ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, jadi tidak ada impuls yang sampai ke saraf optik. Nah, sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Titik buta dari setiap orang relatif berbeda tergantung kemampuan mata masing-masing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.